sosial, tepatnya di jurusan pendidikan ekonomi. Jadi kami di sini itu ingin mewawancarai tentang administrasi dan supervisi dari SMK SMK. Jadi bagaimanakah sistem administrasi sekolah ini dilaksanakan? Kalau sistem administrasi itu lebih ke tata usaha ya. Jadi misalnya kalau misal ada surat masuk atau misalnya ada surat keluar itu melalui tata usaha. Apakah pelaksanaan administrasinya sudah dibagi gitu? Sudah dibagi. Di SMK ini kan kita kalau misalnya administrasi pemasaran surat masuk, surat keluar itu bagian tata usaha. Nanti kemudian dari tata usaha nanti ke ibu kepala sekolah yang dapat meneruskannya. Oh ini ke bagian sarana kah? Atau ini tujuannya disposisinya ke kurikulum atau kesiswaan atau humas. Nah itu sudah ada pembagiannya. Jadi apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan administrasi di sekolah? Kalau mungkin kendala untuk administrasi itu nanti lebih ke ininya. Kalau ke siswa itu biasanya kan kita ketika masuk pendaftaran itu kan ada tuh syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Nah kalau administrasinya itu kendalanya kadang-kadang siswa ini ada datanya yang tidak sesuai, misalnya ijazah dengan data yang di ijazah sama yang di kakaknya misalnya ada yang berbeda tuh. Nah jadi itu yang kendalanya di sana. Kadang-kadang kita kan harus ngurus ke Dukcapil dulu. Kalau masalah ijazah itu harus ngurus ke sekolah lamanya dulu. Nah, jadi itu salah satu kendala di administrasi. Terus bagaimana perencanaan supervisi pendidikan di SMK? Kalau perencanaan supervisi itu kita lihatnya mengacu yang pertama itu dari rapor pendidikan ya. Nah jadi dari rapor pendidikan itu nanti baru kita lihat bagaimana kompetensi gurunya, apa yang perlu ditingkatkan. Nah dari situ misalnya yang masih kurang di bagian numerasi gitu. Ya, jadi nanti akan disupervisi guru-guru yang ada muatan di dalam pembelajarannya yang bersifat numerasi. Seperti itu. Jadi pedomannya itu mulai dari rapor pendidikan dan kompetensi guru itu sendiri. Apa saja yang harus disiapkan dalam melaksanakan supervisi pendidikan di SMK Hasanah? Oke, yang perlu disiapkan yang pertama administrasinya, contohnya jadwal supervisi. Kemudian kalau gurunya yang harus disiapkan itu adalah perangkat ajar, bisa berupa modul, lembar ketemu siswa, kemudian lembar asesmennya dan penilaiannya. Nah, untuk yang mensupervisi berarti yang disiapkan adalah lembar penilaian Pertanyaan selanjutnya, aspek apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun supervisi pendidikan bagi guru atau pengawas pendidikan di SMK Hasanah ini? yang harus disiapkan? Iya. Yang pertama itu adalah jadwal, kemudian instrumen penilaiannya. Nah, kemudian kesiapan antara yang disupervisi sama yang akan mensupervisi. Nah, jadi ini kita samakan dulu persepsinya bahwa supervisi ini tidak hanya untuk mencari kekurangannya, tetapi lebih ke bagaimana saling melengkapi satu sama lain dan proses perbaikan di proses pembelajaran. Bagaimana pendapat Ibu tentang sistem supervisi pendidikan saat ini? Menurut saya pelaksanaan supervisi pada saat sekarang ini kan lebih ke coaching. Jadi coaching itu kan kita tidak mencari kesalahan dari yang akan disupervisi, tetapi lebih yang orang atau yang akan disupervisi ini yang mencari sendiri. Oh ternyata kekurangannya di sini, ini yang perlu diperbaiki. Jadi itu lebih ke coaching tanya jawab antara supervisi yang akan disupervisi sama yang tugasnya mencari. Oh ternyata dengan tindakan saya yang seperti ini masih ada kekurangannya di sini. Nah itu akan dicari lagi solusi ke depannya bagaimana. Nah jadi menurut saya yang dulunya supervisi itu terkesan menyeramkan ya karena akan dinilai nih, akan ditahu nih salahnya di sini-sini. Nah sekarang itu lebih coaching, sistemnya lebih bagus lah dari yang sebelum-sebelumnya. Dalam penerapan supervisi pendidikan, apakah sudah terlaksana sepenuhnya? Kalau bicara sepenuhnya mungkin belum ya, karena ini kan kita baru juga coaching itu mulainya kalau nggak salah saya itu di 2023 akhir itu baru pertama kali metode coaching itu diterapkan. Kalau untuk di administrasinya mungkin sudah dilaksanakan, tetapi dalam prosesnya
pengaruh secara langsung dari sistem supervisi yang diterapkan kepada para siswa? Oke, pengaruh langsungnya mungkin sangat ada ya, karena dari proses coaching tadi kan tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kalau proses pembelajarannya sudah diperbaiki, dengan secara langsung dia akan memperbaiki juga yang ke siswanya, yang biasanya pembelajarannya mungkin jenuh atau tidak menyenangkan. Nah, dengan supervisi ini kan ada tuh nanti tuh ya, perbaikannya apa saja yang perlu diperbaiki. Dengan perbaikan itu diharapkan proses pembelajarannya itu jauh lebih menyenangkan, kemudian bermakna bagi siswa. Nah, itu ya. Jadi sangat berdampak langsung. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan? Kalau hambatannya yang pertama itu masalah waktu ya, Nat, ya. Karena guru kan tidak hanya disibukkan oleh administrasi supervisi saja, dan kalau sekolah sebagai supervisor kan kadang-kadang juga ada kesibukan tersendiri. Jadi itu pertama masalah waktu, mencocokkan waktu supervisor sama yang akan disupervisi. Yang kedua itu adalah antara guru yang mau disupervisi nih, misalnya, karena ke sebagian besar guru masih takut kalau disupervisi, karena beranggapan ini akan dicap beginilah begitulah. Nah, jadi itu kendala. Seberapa jauh sudah tercapai? Berpengaruh ya terhadap proses pembelajaran, namun ini lebih ditekankan kepada berkelanjutannya, karena biasanya supervisi ini kan karena guru kita ramai, jadi kan yang dalam satu semester itu palingan dengan satu guru yang sama itu bakal dapat cuma satu kali jadwal supervisi. Nah, jadi dengan disupervisi nanti kan diperbaiki tuh proses pembelajarannya. Nah, namun keberlanjutannya ini yang bakal bagaimana caranya supaya ini tetap jangan hanya sebatas supervisi saja, tapi berlanjutan seperti prosesnya terus diperbaiki. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Layanan maksudnya Kayak UKS. Oh, ada. Kita kalau labor, setiap jurusan itu punya labor. Seperti DKIC itu ada 2 labornya. PF kita juga punya labor. Kemudian kami juga dengan kamera yang terbaru standar pembuatan film. Kemudian keperawatan kita juga sudah punya rumah lansia. Nah, di rumah lansia ini merupakan